dampak ke bahkan dampaknya menciptakan efek domino ke segala lini Kak. Karena Betul. sampai sempat saya lihat juga ada data Kak bahwa karena tidak bisa dipungkiri Kak karena kerusakan ekosistem laut yang dimana mata pencarian utama rakyat pesisir kan ada di Iya. laut Kak, itu mencari ikan. Nah, pada saat itu rusak otomatis perputaran roda ekonomi mereka yang tadi Kak yang kita sampaikan itu macet. Betul. Nah, otomatis kan berarti akan berdampak ke sekolah anak-anak yang Nah, ada di pulau Kak. betul, betul. Apalagi di masa pandemi sekarang ini Kak, semua lini lini itu kan bisa dikatakan pincang Kak karena Betul. adanya dampak pandemi ini Kak. Ditambah lagi dengan adanya kerusakan ekosistem karena adanya kegiatan pertambangan laut berarti bisa dikatakan Kak atau mungkin ada berapa persen Kak adik-adik yang ada di pesisir itu yang putus sekolah karena adanya Iya, efek iya. domino ini. Nah, dampaknya memang betul sampai ke anak-anak sekolah ta. Kami punya apa ya? Punya data dalam bentuk surat ya. Surat itu isinya tunggakan pembayaran SPP. SPP-nya kan dia per bulan, tiap bulan sana ta. Di situ tercatat ada siswa dan siswi ta. Tunggakannya itu kurang lebih ada yang 7 bulan lalu, sudah 7 bulan ta. Ada 8 bulan, ada 6 bulan. Nah, kalau itu kita ambil dihitung sampai bulan 4 kemarin ta. Bulan bulan April ke 7 bulan atau 8 bulan yang lalu itu kan masa-masa di mana aktivitas tambang pasir laut itu beroperasi ta. Artinya memang SPP atau untuk upaya atau kemampuan untuk membayar kuliah ta, membayar sekolah ta, itu tidak bisa lagi. Karena jangankan bayar sekolah sebenarnya, untuk makan saja ada beberapa yang sudah harus terpaksa meminjam beras ta, ke tetangga mereka. Jadi secara keseluruhan ada 3 sebenarnya ancaman atau dampak yang harus dihadapi oleh nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng di sana. Pertama itu ancaman pandemi tadi ta, Iya. yang memukul beban ekonomi yang begitu berat ta, bagi masyarakat. Yang kedua adalah perubahan iklim ta, karena di laut itu lebih terasa karena arus dan ombak, pergerakan musim, dan itu tidak bisa ditebak. Yang ketiga ada industri ekstraktif pertambangan pasir laut. Nah, itu yang kemudian menjadi dari tahun 2020 merupakan tahun yang paling berat Buat buat masyarakat saudara-saudara di di pesisir. Pulau Dengareng. Eh, kalau melihat itu Kak, otomatis kan mulai dari adanya putus sekolah, ini kan kalau yang dari tadi kita bahas semua Kak, dampak-dampak yang hadir dihasilkan oleh kegiatan pertambangan ini Kak, bisa dibilang menyerang lini-lini yang memang urgent Kak, mulai dari ekonomi, macetnya perputaran ekonomi masyarakat pesisir, adanya anak-anak mereka yang tidak bisa membayar biaya Sekolah kan. pendidikannya, Betul. yang dimana biaya pendidikan di Indonesia ini sebagai salah satu tiket menuju kita ke Betul. masa depan Kak. Nah, ini kan dampak yang sangat kritis ya Kak kalau saya lihatnya. Apakah pemerintah tidak ada, kembali lagi Kak, apakah pemerintah kita, pemerintah provinsi atau pemerintah kota tidak ada itikat baik atau tindakan atau membuat sebuah kebijakan melihat efek dari pertambangan Iya. laut ini Kak? Kalau ini sebenarnya harapan dari ribuan masyarakat di Pulau Kodingareng, dan juga bahkan beberapa atau ribuan nelayan juga ta, di pulau-pulau kecil. Yakni harapannya cuma satu sebenarnya ta, untuk mencabut zona tambang pasir laut itu di wilayah tangkap mereka. Nah, itu harapannya. Jadi kalau dikembalikan, kalau mau pemerintah provinsi maupun kota mau beretikat baik ta, nah cabut zona ini, zona tambang pasir laut itu. Karena apa ya, alokasi ruangnya itu sangat tidak tepat ta, dan terkesan mengabaikan orang atau mengabaikan nelayan yang sudah lebih dulu ta, pencarian di sana. Coba bayangkan nelayan di Pulau Kodingareng sana itu menyebut lokasi tambang pasir laut itu ta, Coto Copong Lompo itu sebagai terminalnya ikan ta. Nah, setelah adanya tambang pasir laut, nelayan di sana menyebutnya lagi bukan lagi terminal ikan, tapi mirip kota mati. Nah, setelah kami melakukan monitoring penyelaman bawah laut dan melihat bekas-bekas tambang, memang mirip dengan kota-kota mati itu.
Jadi batu-batu atau karang itu mengalami apa namanya, mengalami bleaching, mengalami jadi putih, sudah tidak bisa lagi Sudah tidak bisa bagus, seperti itu. Jadi memang dampaknya sangat besar. Jadi tadi kalau mau beretikat baik, Iya. nah itu cuman satu harapan dari nelayan di sana. Berarti bisa dikatakan Kak, sampai hari ini belum ada itikat baik atau belum ada langkah yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat-masyarakat di pesisir, gitu Kak. Nah, ini kan Kak, tadi sempat kita ngobrol Kak, kapal dari Boskalis itu, Queen of Netherlands itu kan besarnya 2 kali lapangan bola Kak. Itu berarti untuk wilayah pertambangan pasir laut itu Kak, ada berapa hektar atau berapa ini Kak, untuk wilayahnya sendiri, untuk wilayah pertambangannya sendiri? Ya. Zona tambang pasir lautnya itu intinya dia ada 15 perusahaan di sana sekarang Nah, setelah kami petakan dengan wilayah tangkap nelayan itu betul-betul jadi wilayah tangkap nelayan yang ini kemudian zona tambang pasir laut seperti ini. Jadi dia tumpang tindih. Secara luasan memang cukup luas, tapi yang pasti adalah ada 15 perusahaan yang sudah mengantongi atau mengurus izin penambangan pasir laut di sana. Tapi untuk secara izinnya Kak memang sudah keluar dari pemerintah provinsi ya Kak yang pegang ini ya Kak? Provinsi. Proyek ini Kak? Iya, pemerintah provinsi. Sudah ada keluar izinnya ya. Kak? Ada sudah tahap eksplorasi, ada sudah tahap produksi, ada juga baru memasukkan permohonan untuk wilayah pertambangan. Kan cukup besar Kak. Tadi sempat kita ngobrol di luar studio Kak, yang saya sampaikan. Saya ada teman tinggalnya dia asli orang dari Pulau Baranglompo. Itu sekitaran mungkin ada 40 sampai 1 jam ya Kak dari Kodingareng. Ya, kurang lebih sih gitu. Nah, bahkan di luar daerah Kodingareng itu pun pulau-pulau sekitarnya juga kena dampak Kak. Iya. Karena sampai saya punya teman Kak, katanya nelayan itu sampai melaut di perarian di Bali. Saking rusaknya ekosistem yang ada di sekitaran sana. Nah, untuk melihat itu Kak, apakah tidak ada dari masyarakat Kodingareng sendiri melakukan inisiatif sendiri Kak, kayak nggak bisa ini nambang di sini karena sudah rusak, nggak bisa kita tangkap ikan di sini, cari ke sana lagi. Apalagi kan kalau kita lihat ini kan Kak, nelayan jaring dan nelayan bagan kan Kak, ini 2 nelayan yang menggunakan kapal besar kan. Apakah ada dari masyarakat sana Kak untuk inisiatif sendiri saya dulu Kak, daripada menunggu sebuah ketidakpastian dari pemerintah, melakukan inisiatif, kayaknya bagus ini saya pergi di perairan Bali Kak, atau ke perairan mana Kak untuk mencari ikan. Iya. Kan wilayah tangkap utama nelayan itu adalah di perairan itu di Copong Lompo itu, Bone Malonjo, Copong Cadi dan sekitarnya. Kalau dibilang bisa melakukan atau berlayar melaut ke wilayah-wilayah tangkap lainnya, itu sebenarnya bisa, tapi ada 2 hal yang harus dipertimbangkan juga dilihat. Pertama itu ongkos produksi pasti akan lebih tinggi. Yang kedua adalah karena wilayah laut ini adalah wilayah yang tidak ada pemiliknya, artinya common property, bisa diakses oleh siapa saja. Tapi ingat, meskipun bisa diakses oleh siapa saja, tapi ada namanya ikatan terhadap suatu wilayah laut itu. Nah, ini yang harus sebenarnya dilihat. Pemerintah biasanya kan perspektifnya selalu bahwa laut itu luas, bisa diakses siapapun. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Jadi ada nelayan atau masyarakat yang punya ikatan atau aturan dengan wilayah-wilayah tersendiri. Nah, inilah yang menimbulkan biasanya kalau ada perpindahan dari satu nelayan ke wilayah tangkap lainnya, itu biasanya menimbulkan berbagai konflik antara nelayan. Nah, itu yang sebenarnya dihindari. Pertama, cost produksi yang tinggi otomatis Yang kedua adalah konflik antara sesama nelayan. Nah, jadi sebenarnya kalau tidak ingin 2 ini terjadi, yang ketiga ada juga, yang ketiga adalah otomatis nelayan jauh keluar melaut 1 sampai berapa hari begitu otomatis istri dan anak akan mengalami bisa jadi kesepian atau khawatir bagaimana keadaan suami mereka
di laut lepas. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 dampak ini yang harus dipikirkan. Nah, kenapa nelayan di Pulau Kodingaring itu masih tetap berjuang untuk mencabut zona tambang dari wilayah tangkap mereka? Karena memang wilayah tangkap Copong Lompo itu sangat strategis. Dari jarak itu cuman aksesnya 8 mil, kalau nggak salah, 8 sampai 12 mil. Nah, jadi sangat dekat. Makanya mereka sangat berjuang untuk melepaskan atau mencabut zona tambang itu. Dan bahkan dampak yang paling eh, paling besar bisa terjadi yaitu pulau mereka bisa bisa tenggelam gitu Kak. Karena adanya pengerukan Ya, ya. dasar laut kan. Jadi yang kita bilang tadi Kak, awalnya dasar laut itu hanya 10 sampai 15 Depa kan? depaka, itu kan akan dikeruk terus. Berarti dampak terbesarnya pulau-pulau yang ada di kawasan Spremundi itu bisa saja tenggelam gitu. Kemungkinan itu bisa saja ke sana, toh. Ini bukan dalam rangka menakut-nakuti, tapi melihat bagaimana kondisi lingkungan di perairan tersebut. Lokasi penambangan itu adalah perairan yang dinamis tadi saya maksudkan, toh. Nah, perairan dinamis, terus ada 3 ekosistem penting untuk agar terhindar dari atau mencegah ombak agar tidak terjadi abrasi, toh. Pertama itu mangrove, yang kedua lamun, dan ketiga terumbu karang. Nah, aktivitas tambang pasir laut ini aktivitas yang sudah otomatis merusak terumbu karang, menghancurkan beberapa terumbu karang, karena itu sudah kami lihat langsung di bawah laut, Jadi terumbu karang rusak, perubahan kedalaman laut berubah, artinya arusnya semakin cepat. Nah, tinggal kita lihat arusnya bergerak dari mana, apakah dari barat laut atau dari timur laut misalnya. Nah, jadi kemungkinan akan abrasi ditambah dengan terjadinya perubahan iklim itu ada potensi ke sana kalau dilihat dari kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Cuman belum bisa dipastikan Kak seberapa besar. Betul. Betul, ini karena yang kita bilang tadi Kak, perairannya kan perairannya yang dinamis ya. Nah, kan tadi kita sudah bicara dampak dan segala macam Kak. Iya. Nah, Walhi kan bisa dikatakan terjun langsung ke masyarakat pesisir, melihat langsung, bahkan sampai melakukan penelitian ke kedalaman laut, bahkan melihat secara langsung ekosistem yang sudah rusak akibat kegiatan pertambangan. Nah, sampai hari ini Kak, kalau boleh tahu apa-apa saja yang dilakukan oleh Walhi untuk memberikan solusi atau melakukan problem solving terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir ini. Iya, ya. Jadi kalau kita lihat tahun lalu, bulan 12 itu, nah ini ada juga siklus sebenarnya yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kota. Jadi masyarakat di Pulau Kodingaring itu punya tradisi menabung ya di musim timur. Angin musim timur itu dia periodenya bisa dibilang Maret sampai Oktober lah, di mana memang tangkapan utama nelayan di sana itu adalah tenggiri. Itu akan naik karena memang jalur bertelur. Jadi tenggiri itu pergi bertelur ke sekitaran wilayah sana, Nah, di musim timur itulah nelayan dan perempuan itu menabung untuk menghadapi angin musim barat karena memang tidak bisa melaut, Karena cuaca ekstrim. Nah, karena adanya penambangan kemarin, akhirnya tabungannya itu tidak ada, jadi tidak menabung. Akhirnya ada yang jual emas, untuk makan dan segala macamnya. Nah, akhirnya kami melihat ada potensi yang bisa digalakkan, yakni soal mengcreate atau membuat semacam olahan hasil laut, ikan tongkol itu diolah jadi abon, ikan kering. Nah, itu yang kemudian dipasarkan ke masyarakat luas untuk membantu krisis pangan yang dialami oleh masyarakat pulau. Itu secara ekonomi. Nah, secara bagaimana kemudian untuk advokasi perlindungan wilayah tangkapnya itu kami juga sudah melakukan yang namanya pemetaan wilayah tangkap dan wilayah tambang. Jadi sudah ada petanya. Jadi di peta itu nelayan dan perempuan itu bisa lihat bahwa ini yang dimaksud dengan zona tambang yang ada di wilayah tangkap kami. Nah, seharusnya pekerjaan itu dilakukan oleh perumus RZWP 3K sebelum mematok wilayah tangkap nelayan. Seharusnya kan dijelaskan dulu bahwa akan ada seperti ini dan segala macamnya.
Itu kan dalam prasyarat untuk sebuah peraturan atau kebijakan yakni konsultasi publik itu yang harus bermakna Nah, setelah ada apa namanya tadi itu pemetaan wilayah tangkap, sudah ada juga perubahan, sudah ada hasil riset. Ketiga, sudah ada monitoring bawah lautnya, kami sudah lihat hasilnya. Filmnya juga sudah kami buatkan. Film berjudulnya itu sama, Panragi Paboya Boyanga. Saat ini kami dan nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng itu sudah mempersiapkan gugatan ya atau permohonan revisi RZWP 3K Sulsel, khususnya yang mengatur soal zona tambang pasir laut. Kemarin kami sudah melakukan FGD dan diseminasi draft permohonan yang kami sudah bikin itu bersama dengan akademisi, akademisi kelautan Unhas, akademisi hukum, sama praktisi dan pengacara dan juga masyarakat nelayan di Pulau Kodingareng. Itu sudah ada FGD dan diseminasinya. Nah, mungkin tahun ini kalau sudah rampung akan kami masukkan ke level provinsi, kementerian, bahkan mungkin akan ada upaya ke Mahkamah Agung. Seperti itu. Berarti untuk saat ini Kak Walhi sudah melakukan percobaan untuk memecahkan masalah atau membantu masyarakat pesisir memecahkan masalah yang mereka hadapi ini sudah cukup banyak Kak, karena yang tadi kita sebut membangun ekonomi kreatif, mengajak masyarakat pesisir untuk membantu masyarakat pesisir membangun ekonomi kreatif. Walhi melakukan penelitian untuk memperbanyak data untuk membawa ke pihak pemerintah itu sendiri, bahkan ada ancang-ancang untuk membawa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, betul. Nah, tadi kan Kak Mehmet sering menyebutkan RZWP 3K. Nah, itu RZWP 3K itu apa Kak, bisa dijelaskan? Oh iya, betul. Nah, yang apa ya? Yang sering didengarkan adalah RT/RW Yeah. Nah, secara sederhana kalau RT/RW kan dia mengatur zona di darat. Nah, terus zona lautnya diatur di mana Nah, dia diatur dalam RZWP 3K. Jadi ada dua peraturan yang mengatur zonasi itu atau alokasi atau aktivitas penggunaan ruang itu. RT/RW untuk di darat, RZWP 3K untuk di laut, pesisir dan laut. Jadi kalau ada aktivitas reklamasi dan tambang pasir laut sebelum adanya RZWP 3K Sulsel seperti yang di JPI dan di Galesong itu ilegal karena di mana rujukan aturannya untuk mengatur itu. Oh, berarti bisa dibilang Kak RZWP 3K ini regulasi terhadap segala bentuk kegiatan yang ada di laut. Betul, gitu, pesisir dan laut. Pesisir dan laut. Jadi zona-zona yang diatur itu adalah zona budidaya tangkap, zona konservasi, zona perlindungan ekosistem penting, mangrove, lamun dan karang, zona tambang pasir laut, zona minyak gas bumi itu. Nah, intinya RZWP 3K itu mengatur alokasi ruang, penggunaan ruang untuk wilayah laut. Dan itu untuk yang membentuknya Kak, itu Pemprov atau Pemkot Kak? Pemprov. Berarti disusun oleh Pemprov untuk para perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan kegiatan yang di rumah. Ya, renperdanya, dia kan ada renperdanya kan. Di tiap provinsi itu sudah ada tiap provinsi wajib punya RZWP 3K. Kalau boleh tahu Kak, ada mungkin ini kan RZWP 3K pasti ada singkatannya Kak dari apa Kak RZWP 3K ini Kak? Dia rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berarti setiap ada contoh lah Kak, misalnya saya mau melakukan kegiatan taruh Kak, mau bikin wisata air atau wahana air di salah satu pulau itu di taruh saya mau bikin waterboom di Samalona, berarti saya harus ada memegang RZWP 3K dulu ini sebelum melakukan kegiatan produksi begitu Kak, atau kegiatan pembangunan infrastruktur. Gitu. Itu kan izin apa ya? Izin usaha, tapi kan ada juga izin lingkungannya karena ada aktivitas dalam suatu ruang tertentu yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya baik sedikit maupun besar ya, atau berdampak penting maupun tidak penting kalau bahasa aturannya terhadap lingkungan.
Nah, artinya izin lingkungan ini kan rujukannya dia harus pertama itu kan penggunaan ruangnya apakah sudah tepat atau tidak ta? Nah, jadi itu dilihat di apakah ruangnya sudah tepat atau tidak. Oke, Kak. Eh, kan begini Kak, Mm-mm. yang dari tadi kita mulai dari tentang sejarah kegiatan pertambangan laut yang didalani oleh PT Boskalis ini Kak, dan segala macam dampak-dampak yang telah dilahirkan oleh kegiatan Ya. pertambangan ini Kak. Apakah ada kajian yang lebih lanjut atau kajian yang dilakukan oleh Wali terhadap AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan izin kepada Ya. PT Boskalis melakukan kegiatan itu? Ini kan pasti pertanyaan tanda tanya yang besar Betul. kan? Dengan sekian banyak dampak lingkungan dan dampak segala lini yang dihasilkan, kenapa bisa AMDAL-nya kok tembus? Ya, Itu kan ya. pasti ada tanda tanya yang besar. Nah, skema proyek reklamasi dan reklamasi MNP dan tambang pasir laut ini kan seperti ini modelnya ta. MNP ini kan dia pemrakasa utamanya itu kan dia PT Pelindo ya. Kemudian menggandeng yang namanya PT PP Pembangunan Perumahan. PT PP inilah ta dengan Pelindo kemudian bekerja sama dengan Boskalis ta. Karena di dunia ini cuman ada 5 kapal yang bisa melakukan aktivitas tambang pasir laut. Saya lupa tiganya. Yang satunya itu Boskalis dari Belanda, yang satunya itu Jan de Nul, Belanda juga. Nah, tiganya ini saya lupa. Nah, apa namanya tuh? Yang jelasnya cuma ada 5 Ada 5 di seluruh dunia. di dunia. Untuk melakukan aktivitas pengerukan pasir laut itu. Nah, kemudian aktivitas atau usaha yang paling menguntungkan ya bisa dibilang dari bisnis ekstraktif ini adalah bisnis tambang pasir laut. Kenapa seperti itu? Karena pemilik program atau proyek ini cuma butuh kertas atau cuma butuh izin legal untuk melakukan untuk mendapatkan hasil dari pengerukan pasirnya. Nah, MNP ini kemudian jadi ada reklamasinya tambang pasir lautnya ini ada tahun lalu itu ada 2 Banteng Laut Indonesia dan Nugraha Indonesia Alefu Nugraha belum digunakan ininya. Dua itu yang kemudian mereklamasi di untuk keperluan MNP. Setelah kami kaji AMDAL-nya, AMDAL-nya itu pertama itu sudah tidak sesuai dengan prosedur. AMDAL ini kan ada tiga dokumen penting, Satu itu dokumen KA, kerangka acuan, Yang kedua itu dokumen ANDAL, ANDAL, Yang ketiga itu adalah dokumen RKLRPL, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Nah, kerangka acuan ini isinya adalah pertama izin atau kesesuaian tata ruang sama konsultasi publik. Nah, pemerintah sendiri itu mengakui bahwa tidak pernah, pemerintah dan perusahaan itu mengakui bahwa lalai dan tidak memperhatikan melakukan konsultasi di Pulau Kodingareng. Nah, mereka sendiri mengakui bahwa memang yang ada itu di Tagalar. Nah, karena mungkin wilayah tangkap itu masuk di perairan Takalar, makanya konsultasinya itu di nelayan di Takalar. Itu pun nelayan di Takalar yang kami sudah dampingi proses tambang pasir laut 2017 itu juga tidak pernah mengatakan bahwa pernah diajak konsultasi. Nah, yang kami pertanyakan konsultasi dengan siapa Nah, seperti itu cerita atau kronologisnya kira-kira. Berarti bisa dikatakan Kak, untuk status AMDAL kegiatan pertambangan laut ini masih abu-abu Kak. Betul. Belum bisa dikatakan secara fakta bahwa AMDAL-nya memang sudah sesuai prosedur dan memang sesuai dengan karena konsultasi publik yang bermakna itu kenapa itu sangat penting di KA itu. Jadi modelnya ketika dokumen KA kerangka acuan itu sudah ada, itu baru bisa dianalisis AMDAL-nya. Nah, karena kenapa penting itu pertama harus selesai? Karena itu ada konsultasi di masyarakat. Nah, dijelaskanlah bahwa coba bayangkan nelayan kemarin itu
saking tidak tahunya ya bahwa itu kapal tambang pasir laut, dia kira kapal penumpang karena memang perairan wilayah tangkapnya itu dia merupakan jalur transportasi laut, jalur kapal penumpang dan kargo. Nah, ini Kak, Mm-mm. kan sampai saat ini kan kegiatan pertambangannya sudah tidak berlangsung lagi ya Kak? Ya. Mm-mm. Atau bisa dikatakan diberhentikan untuk sementara ya Kak, statusnya. Tapi dampaknya masih terasa dan bahkan Ya. masih berlangsung sampai sekarang Kak kepada masyarakat pesisir. Nah mungkin untuk yang terakhir Kak, apakah ada solusi dari Walhi atau ada yang mau disampaikan dari Walhi untuk kawan-kawan Kak? Yang karena mungkin kita bisa lihat Kak, apalagi sekarang ini Kak sudah mendekati musim liburan mahasiswa-mahasiswa Kak. Jangan sampai mahasiswa hanya ingin pergi ke pulau saja hanya berliburan tanpa melihat ada terjadi ketimpangan sosial, ada terjadi kasus-kasus sosial yang harusnya mahasiswa dekat dengan hal itu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan ke Walhi untuk kawan-kawan mahasiswa. Nah, ada tadi selupa bahas ya. Jadi tadi hasil riset kami yang Panregi Paboya-Boyanga itu, dia kan ada judul yang kuat sebenarnya di situ. Pertama, oligarki proyek strategis nasional, kedua ada kerusakan Laut Spermonde. Kan tadi sudah banyak dibahas ya kerusakan Laut Spermonde-nya. Nah, kenapa kami beri judul oligarki proyek strategis nasional? Karena kami menduga kuat bahwa ada jaringan oligarki yang ada dalam usaha tambang pasir laut itu. Nah, hasil data yang kami temukan itu bahwa 2 perusahaan yang mengantongi izin di wilayah tangkap nelayan itu, Banteng Laut dan Nugraha Timur Indonesia, itu terkoneksi dengan atau merupakan tim sukses, tim lebah, tim suksesnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, yang sebagai ketua Benteng Laut BPT Benteng Laut ya. Ya betul. Salah satu. Nah, coba bayangkan perusahaan yang baru, dia izin pendirian perusahaannya itu 2019, terus dikasih langsung izin proyek besar 2019 pula. Mega proyek, mega proyek. Betul, mega proyek. Nah, jadi makanya kami menduga kuat ada terlibatan oligarki di sana. Dan kami sudah melapor ke KPPU, Komisi Persaingan Usaha itu. Nah, pesan terakhir adalah nelayan ini kan kita patut berterima kasih dan memberikan penghormatan sebesar-besarnya karena karena pekerjaan ini kemudian memberi kita protein karena ikan itu kan mengandung protein besar Artinya ketika pemerintah tidak mengabaikan kondisi nelayan, artinya sama saja mengabaikan kondisi masyarakat luas dan kondisi pangannya. Nah, seperti itu. Artinya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang patut dilindungi dan dijaga, baik masyarakatnya maupun wilayah tangkapnya. Makanya satu harapan mereka, sekali lagi saya tekankan adalah itu tadi, mencabut zona tambang pasir laut dari wilayah tangkap nelayan. Nah, seperti itu. Mungkin kan tadi kita sebutkan bahwa dari Walhi sendiri sempat membuat membuat dokumentasi, ada membuat film, begitu Kak. Nah, mungkin kalau kawan-kawan mahasiswa atau mungkin adik-adik siswa yang menonton podcast ini mau juga lihat Kak, mungkin kan untuk era sekarang Kak, anak-anak milenial kan lebih suka learning by doing. Ya, dia lebih suka belajarnya kayak lebih saya nonton film. Nah, ini kan mungkin bisa menarik buat kawan-kawan. Itu bisa diakses di mana filmnya? Nah, film itu kan pertama kali diputar itu di Pulau Kodingareng ya, di tanggal 29 Juni 2021 kemarin. Kenapa tanggal 29 Juni? Karena itu merupakan 1 tahun perjuangan nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng. Nah, untuk masyarakat umum itu akan kami kami mungkin sebarkan dalam bentuk kayak semacam pengumuman atau pamflet kegiatan. Siapa yang mau mengakses filmnya akan diberikan link seperti itu. Nanti akan diumumkan di medsosnya Walhi. Di medsosnya Walhi Kak. Ya. Ini Kak, terima kasih waktunya, terima kasih penjelasannya. Semoga apa yang dilakukan oleh Walhi bisa memberikan
dampak atau efek yang positif terhadap masyarakat Amin. pesisir. Oke, baik. Ada sedikit statement yang menarik dari pembahasan ini. Saya melihat ada PT Tambang Laut Bersama yang dikepalai oleh salah satu yang diduga sebagai tim lebah pemenang Pilgub tahun 2018. Seperti yang dikatakan Kak Mehmet, berarti ini ada oligarki mega proyek Newport Makassar. Tapi menurut saya, Makassar Newport atau Makassar neokolonialisme. Don't stop educate yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, this a genius, straight from the country.